Bab 211 Kekalahan yang Mulia. Pada saat itu, Tang Wulin mendapatkan apresiasi baru untuk Wu Zhangkong. Pola serangan Star God Sword sangat mirip dengan Frost Scars Wu Zhangkong. Menghadapi teknik pedang yang tangguh, Tang Wulin sudah tahu bagaimana membalas. Sebuah helai blue silver grace yang bercahaya muncul di depannya. Sisik-sisik emas yang melapisinya. Untaian itu membungkus sepanjang pedang, mengganggu energi Star God-nya dan membatasi gerakannya. Sebagian besar tusukan pedang terhalang oleh rumput bermasalah sementara cakar naganya menahan sisa serangan di teluk. Dengan langkah-langkah defensif ini, dia hampir tidak bisa menahan serangan Ye Xinglan. Tentu, itu semua berkat Gold Light bahwa Blue Silver Grace-nya bisa menundukkan energi Star God yang eksplosif. Dia mengaktifkan Bin, khusus untuk helai rumput Blue Silver yang melingkari pedang, dan maju ke depan dengan bantuan jiwa rohnya. Sebuah bola cahaya jatuh ke rumput Blue Silver-nya, mengganggu keterampilan jiwanya. Sosok Ye Xinglan berkedip-kedip. Dia melewati Grace Blue Silver emasnya dan muncul tepat di depannya. Dia mengulurkan pedang Star God-nya. 10 tusukan yang muncul sekaligus. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani ini. Ye Xinglan meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kemampuannya, dia akan memiliki begitu banyak kesulitan melawan lawan hanya satu cincin. Meskipun jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace, itu tidak biasa, varian. Yang paling mengkhawatirkan adalah cakar naga emasnya. Dia merasakan ancaman terbesar dari cakarnya dan tidak berani melepaskan pedangnya. Dia punya firasat bahwa pertandingan itu akan hilang jika dia berhasil mengambil pedangnya. Meskipun pedang Star God-nya sangat kuat, setelah dilepaskan dari genggamannya, dia akan tidak berdaya melawan rumput Blue Silver yang ditingkatkan jiwanya. Untuk saat ini, dia ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan menghadapinya. Memang, Tang Wulin merasa semakin sulit untuk memblokir semua serangannya. Bahkan jika dia bisa merasakan semua tusukan pedang yang masuk, waktu reaksinya terlalu lambat. Apa yang saya lakukan? Di saat krisis ini, ia membuat pilihan yang berani. Mengabaikan bintang-bintang yang masuk, Tang Wulin menyerbu ke arahnya. Cakar naga emasnya berfungsi sebagai garda depan. Dia mengayunkan cakarnya dengan liar untuk melakukan dua hal, melindungi tubuhnya dan meraih Ye Xinglan. Kehancuran bersama. Tang Wulin percaya diri dengan kekuatan destruktif dari cakarnya. Dia juga tahu bahwa tubuhnya dapat menahan pukulan untuk sesaat. Pada saat itu sebelum tubuhnya runtuh, dia akan menyerangnya dengan hiruk-pikuk. Bintang jatuh dimasukkan ke cakar naga emas Tang Wulin, membungkusnya dalam aura berdarah. Energi Star God akan meledak, tapi dia sudah di depannya. Kejutan melintas di matanya. Dia menusukkan pedangnya ke depan dan mengaktifkan kedua cincin jiwanya. Masa cahaya bintang turun, membungkus tubuhnya seperti benteng bintang. Cahaya multiwarna meledak sebagai cakar emas dan perisai cahaya bintang berbenturan. Namun perisai cahaya bintang terbukti berumur pendek saat Tang Wulin menggali cakar ke dalamnya. Merobek-robek cahaya bintang menjadi serpihan. Beberapa gerakan terakhir menggambarkan apa yang membuat Ye Xinglan seorang siswa Shrek. Dia membungkuk ke belakang, menghindari cakar dengan 1 inci sambil menusukkan pedangnya secara bersamaan di ketiak kanan Tang Wulin. Tang Wulin menarik kembali lengannya, membelokkan jalan pedang. Akhirnya, manuver pertahanan Ye Xinglan berakhir. Cakar mencengkeram pedangnya dengan kekuatan luar biasa, mengeluarkan dentang logam. Dia hampir kehilangan pegangan pedangnya ketika gelombang kekuatan tiba-tiba merambat melaluinya. Sebuah ledakan bergema saat cahaya ditembakkan dari Tang Wulin. Dengan erangan rendah, cakar naga emasnya menghilang dan ledakan itu melemparkannya kembali ke udara. Berhenti, wasit berteriak. Dia terbang ke sisi Tang Wulin, memegang Tang Wulin dengan 1 tangan. Wasit menggunakan yang lain untuk menerapkan cahaya putih penyembuhan pada luka, mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Ye Xinglan duduk di tanah, menatap Tang Wulin dengan putus asa. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mencapai kemenangan yang sulit melawan rekan lelaki itu. Bagaimana dia bisa bertarung begitu keras? Dan ada cakar naganya, sangat kuat. Bagaimana itu bisa menghentikan keterampilan jiwaku? Seharusnya aku lebih siap. Maka aku tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Apakah dia baik-baik saja? Tang Wulin dalam kondisi yang mengerikan.
Tubuhnya diwarnai merah tua. Wajah pucat dan mata tertutup. Kesadarannya telah lama hilang. Selama bentrokan terakhir mereka, Tang Wulin bertahan dengan keinginan semata. Ketika dia tidak bisa lagi menahan energi Stargot, dan kekuatan jiwanya runtuh di dalam tubuhnya, dia lumpuh oleh kerusakan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cakar naga emasnya juga. Namun, jika dia bisa bertahan selama sedetik, mungkin hasil pertandingan akan berbeda. Wu Zhangkong naik ke panggung dengan cepat. Dia mengambil Tang Wulin dari cengkeraman wasit dan menerapkan kabut dingin ke luka. Tanpa melirik Ye Xinglan, dia keluar dari panggung dengan Tang Wulin di tangannya. Gu Yue dan Xie Xie bergegas ke guru mereka. Setelah melihat rekannya yang berlumuran darah, Gu Yue memancarkan niat membunuh. Menggigil kedinginan mengalir di tulang belakang Ye Xinglan saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah. Dia berbalik ke arah Gu Yue tanpa sadar. Pandangan kedua gadis itu bentrok di udara. Percikan api menembaki kemana-mana. Tangan Wu Zhangkong bergerak dengan kabur saat dia memeriksa Tang Wulin. Sesaat kemudian, dia menyatakan, dia baik-baik saja. Itu hanya luka dangkal. Aku akan membawanya kembali duluan. Dia mengangkat Tang Wulin dan setelah beberapa langkah mistik, dia menghilang. Bayangannya tetapi sebuah mimpi. Babak kedua kompetisi individu menyimpulkan Tang Wulin kalah. Setelah Wu Zhangkong pergi, Gu Yue mendekati panggung. Matanya berkilau dengan 6 kilatan berbeda dan haus darahnya meledak. Bahkan Xie Xie, yang tidak diragukan lagi berada di sisinya, memperlakukannya seperti gunung berapi yang akan meletus. Begitu dia turun dari panggung, Ye Xinglan menunggu Gu Yue yang mendekat. Tidak sedikit pun takut. Saya ingin menantang Anda. Suara Gu Yue sedingin es. Ye Xinglan mendengus. Saya hanya melakukan satu pertandingan untuk kompetisi individu. Jika Anda ingin menantang saya, maka lakukan di kompetisi tim. Dia pergi setelah mengeluarkan kata-kata ini. Gu Yue hendak mengejarnya, tapi Xie Xie menahan tangannya. Jangan impulsif, Gu Yue. Dia dari Shrek. Gu Yue mengembalikan kepalanya pada Xie Xie, membuatnya ketakutan. Jadi bagaimana kalau dia dari Shrek? Xie Xie melepaskannya dengan tergesa-gesa. Dengan malu, dia berkata, yang ingin saya katakan adalah bahwa itu tidak akan berarti apa-apa kecuali kita mengalahkan mereka dalam pertandingan yang adil. Sebenarnya, Wulin hanya berjarak 1 inci dari kemenangan. Jadi, Anda harus memiliki gagasan tentang seberapa kuat Shrek sekarang. Rasa haus darah Gu Yue berangsur-angsur mereda. Niat membunuh yang tebal di sekitarnya berkurang. Dia mendengus sebelum berjalan pergi. Hei, bukankah kamu masih punya korek api sendiri? Xie Xie memanggilnya. Aku kehilangan. Aku akan pergi menemui Wulin. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari. Tang Wulin terbangun dengan sensasi dingin. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ekspresi glasial Wu Zhangkong yang biasa. Guru Wu, serunya lembut. Dia berjuang untuk bangun. Tetapi rasa sakit yang merobek menghentikan usahanya. Wu Zhangkong meliriknya. Kamu sudah bangun. Anda masih perlu pulih. Tang Wulin berkata. Tapi, jodohku. Wu Zhangkong berkata. Jangan pikirkan itu. Pulihkan dulu. Anda telah melakukannya dengan baik hari ini. Anda memiliki peluang untuk menang dalam pertandingan itu. Tetapi yang kurang Anda miliki sekarang adalah kemampuan bertarung. Setelah kamu lebih baik, aku akan mengajarimu seni rahasia lain dari Sekte Tang. Tang Wulin bingung. Tapi, bukankah aku hanya diizinkan belajar 2 saja sekarang? Saya hanya lulus tes tingkat menengah sejauh ini. Wu Zhangkong berkata. Seorang profesional kelas 3 dapat mempelajari seni rahasia tambahan. Saya tidak mengajari Anda yang ketiga kalinya terakhir karena saya takut Anda akan menggigit lebih dari yang Anda bisa mengunyah. Saya akan memilih seni lain yang cocok untuk Anda. Untuk saat ini, Anda hanya beristirahat dan pulih. Wulin, kamu sudah bangun. Gu Yue membawa secangkir air kepadanya. Dia menambahkan sedotan untuk kenyamanannya. Minumlah perlahan. Anda tidak ingin tersedak. Senyum menghiasi bibir Tang Wulin ketika dia melihat kekhawatiran di matanya. Dia minum sedikit air melalui sedotan. Terima kasih. Jam berapa sekarang? Gu Yue menjawab. Ini baru saja lewat tengah hari. Apakah kamu lapar sekarang?
Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Bab 212 Kulit tangguh dan tebal. Tang Wulin berkata, tidak apa-apa. Jangan lupa tentang pertandingan di sore hari. Aku mungkin tidak bisa bertarung. Tapi kalian masih bisa. Lakukan yang terbaik untukku. Saya sudah tersingkir dari kompetisi individu. Jadi saya hanya memiliki sisa kompetisi tim. Gu Yue tercengang. Kamu masih ingin bersaing? Tentu saja. Anda tidak perlu khawatir. Saya baik-baik saja. Itu hanya luka daging. Saya akan lebih baik besok. Emosi aneh mengalir di hatinya. Ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya beberapa saat yang lalu, dia dipukul dengan gelombang rasa sakit. Diikuti oleh rasa kebas yang menakutkan yang pudar menjadi gatal. Namun, ini pertanda baik. Itu berarti dia sembuh dengan cepat. Mata Wu Zhangkong menyipit. Kamu juga merasakannya. Hah? Tang Wulin membuat wajah bingung. Wu Zhangkong berkata, ketika saya membantu Anda menutup luka Anda, saya menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuh Anda luar biasa hebat. Otot-otot yang teriris praktis menggeliat untuk menyatukan diri kembali dan luka-luka Anda yang lain juga menutup. Itulah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti itu. Mungkin berhubungan dengan garis keturunan Anda. Apakah tubuhmu terasa aneh di mana saja? Bibir Tang Wulin berubah menjadi senyum masam. Selain lapar, aku merasa baik-baik saja. Wu Zhangkong mengangguk. Sepertinya semua makanan yang kamu makan tidak sia-sia. Gu Yue, bisakah kamu mengambil makanan berprotein tinggi untuknya? Baiklah. Gu Yue sangat gembira dengan pemulihan cepat Tang Wulin dan bergegas untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran hari ini? Tanya Wu Zhangkong. Setelah beberapa saat retrospeksi, Tang Wulin menjawab, dia benar-benar kuat. Jiwa bela dirinya sangat kuat dan kendalinya luar biasa. Saya tidak bisa menandinginya dalam kendali jiwa bela diri. Jika bukan karena cakar naga emasku, aku mungkin tidak akan punya kesempatan. Wu Zhangkong membuat gerakan persetujuan lainnya. Betul. Jika dia tidak meremehkan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Cakar naga emasmu tidak bisa bertahan lama. Jika dia lebih siap melawan Anda, dia bisa dengan mudah terhenti sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, Anda akan kehilangan perlindungan jiwa bela diri Anda dan kekuatan cakar naga emas Anda. Maka kekalahan akan tak terhindarkan. Itu hanya karena dia terlalu fokus pada kemenangan cepat sehingga Anda memiliki kemungkinan untuk menang. Anda melakukannya dengan cukup baik. Tetapi untuk menggunakan persepsi dan kontrol, Anda membutuhkan basis daya yang cukup. Ya, Tang Wulin mengerti arti Wu Zhangkong. Dia masih terlalu lemah. Dia hanya memiliki keterampilan jiwa bin. Dan meskipun kendalinya atas rumput Blue Silvernya telah meningkat, itu bukan pada titik penguasaan. Selain itu, cakar naga emas yang perkasa membutuhkan penggunaan pertempuran jarak dekat untuk menjadi yang paling efektif. Bukan hanya itu, tetapi juga tidak bisa dipertahankan. Mata setan ungu Tang Sek tidak terkecuali, kekuatannya tidak absolut. Lagi pula, teknik itu telah diblokir hari itu juga. Yang ia butuhkan adalah memperluas perpustakaan keterampilan pertempuran dan meningkatkan kemampuan tempurnya secara keseluruhan. Pertama kali terluka sangat parah, Tang Wulin menemukan kecepatan pemulihannya sendiri sangat mencengangkan. Kali ini, dia sedikit menderita di tangan Ye Xinglan. Meskipun energi Stargot-nya tidak menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak di kulitnya. Itu lebih dari cukup untuk meninggalkannya dalam keadaan basah kuyup. Anehnya, butuh 2 jam setelah bangun untuk bangkit. Luka-lukanya terluka seperti tambal sulam aneh pada selimut. Menjelang malam, Tang Wulin bisa berjalan sendiri dan pergi untuk makan malam. Meskipun tubuhnya penuh dengan luka, berkonsentrasi pada area non-vital seperti anggota tubuhnya. Penyembuhannya yang cepat membuat rekan satu timnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Mereka melongo dan tidak bisa tidak memperlakukannya sebagai monster. Meskipun Tang Wulin absen di babak kedua acara timnya muncul sebagai pemenang karena tuduhan berani Gu Yue. Lawan lemah mereka bukan tandingannya. Xie adalah satu-satunya peserta dari grup mereka untuk bertarung dalam kompetisi individu. Tang Wulin ditinggalkan dengan kompetisi pandai besi dan tim. Terlepas dari pemulihannya yang cepat, penempaan membutuhkan energi dalam jumlah besar.
Karena itu, ia memutuskan untuk melewati babak final kompetisi pandai besi setelah berunding dengan Chen Yue. Namun, ia dijamin mendapat tempat di dua teratas karena ia menempa logam mulia kelas 2000. Setelah semua, kompetisi dicetak oleh jumlah semua poin yang diperoleh. Dengan jumlah yang signifikan berdasarkan kualitas penyempurnaan. Kamu tidak mungkin terluka dengan sengaja untuk menjadikanku juara, kan? Musi telah menerima berita tentang cedera Tang Wulin tepat setelah gelap dan langsung berlari. Saat dia melihat Tang Wulin, kecemasannya hilang. Orang ini masih makan makanan sambil tidur. Dia bahkan belum melambat sedikit dari kecepatan biasanya. Sepertinya luka-lukanya tidak begitu serius. Tentu saja tidak. Lawan saya jauh lebih kuat dari saya, kata Tang Wulin sambil terus menggigiti bahu babi. Musi berkata, ini bagus jika kamu baik-baik saja kalau begitu. Berhati-hatilah di masa depan. Dan Anda dapat bersukacita karena sedikit uang Anda yang kotor. Saya memenangkan kejuaraan dan uang itu milik Anda. Hehe. Terima kasih banyak kakak murid senior. Sebenarnya, saya benar-benar kehilangan kali ini karena saya terlalu terluka untuk bersaing. Kamu orang yang sangat baik. Musi terkikik. Cukup. Berhenti menyanjung saya begitu banyak. Kami berdua tahu betapa Anda sangat mencintai uang. Ngomong-ngomong, apakah Anda lapar untuk hal lain? Aku akan membelinya untukmu. Makan lebih banyak dan cepat pulih. Tang Wulin meletakkan bahu daging babi tanpa mengintip. Ini adalah ketiga kalinya hal ini terjadi. Sebelum Musi datang, Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah mampir dengan tawaran yang sama. Setelah itu, Chen Yue mengunjunginya dan melakukan hal yang sama. Akhirnya giliran Musi. Mengapa semua orang yang mengunjungi saya memperlakukan saya seperti rakus? Bahkan jika aku benar-benar satu, tidak bisakah mereka menunjukkan kebijaksanaan? Musi tertawa saat dia mengambil wajah Tang Wulin yang memerah karena malu. Siapa yang kamu kalah hari ini yang membuatmu dalam kondisi seperti itu? Tang Wulin berkata, seorang gadis dengan pedang. Dia menghilangkan fakta bahwa dia berasal dari Shrek karena dia tidak menyimpan dendam terhadapnya. Selain itu, dia hanya seorang gadis yang bangga. Pada kenyataannya, dia telah menarik pukulannya di pertandingan hari ini, menghindari bagian vital. Jika tidak, maka Tang Wulin tidak akan sejahtera. Ada ketukan di pintu. Musi sedikit membukanya untuk memeriksa siapa itu. Sulizi yang kecil dan gemuk itu berdiri di luar. Tertegun sejenak saat melihat Musi. Halo, saya mencari Tang Wulin. Ayo. Musi membuka pintu lebar-lebar untuknya. Hidung Sulizi berkedut beberapa kali. Lemak wajahnya berkerut untuk memeras matanya. Bahu babi. Anda memiliki bahu babi. Dia berjalan, menelan ludah di air liur saat melihat hidangan lezat yang tersusun di hadapan Tang Wulin. Lizzie, Anda ingin bergabung dengan saya sebentar? Tang Wulin terkejut atas kunjungannya. Su Lizzie menunduk. Maaf Wulin. Itu semua salahku. Ini semua terjadi karena saya lupa uang saya hari itu dan tidak bisa memperlakukan kalian. Xinglan sebenarnya orang yang sangat baik. Dia biasanya merawatku. Tolong jangan menyimpan dendam padanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Itu pertandingan yang Anda tahu. Wajar jika ada beberapa luka. Bagaimana saya bisa marah padanya? Lihat saja. Bukankah aku sudah terlihat lebih baik? Kita mungkin bertemu satu sama lain nanti di kompetisi tim. Saya akan mengajak teman satu tim saya. Jadi kami mungkin akan merebut kemenangan dari Anda. Aku sama sekali bukan yang terkuat di timku. Syok merayap di wajah Sulizi. Pupil lebar. Kak kamu baik-baik saja. Energi Stargot Big Sis Xinglan begitu menakutkan. Tetapi Anda sudah bisa duduk. Dia telah terganggu oleh godaan makanan ketika pertama kali memasuki ruangan. Dia hanya memperhatikan kondisi sehat Tang Wulin. Riangnya merayakan bukti kesembuhannya. Bukankah seharusnya dia masih terluka parah? Tang Wulin berkata, saya makan banyak sehingga kulit saya sedikit lebih keras dan lebih tebal dari biasanya. Dari samping, Musi mengangguk mengerti. Tindakannya tidak luput dari perhatian oleh Tang Wulin. Kakak murid senior, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka kamu harus kembali dan beristirahat.
Bab 213 Seni Tang Ketiga Sekte. Musi mendengus. Apakah kamu mencoba mengusirku? Aku tidak akan pergi kalau begitu. Dia menjatuhkan diri ke samping ranjang dengan angkuh. Dia benar-benar. Dia hanya tidak berdaya di depan saudari murid senior ini. Sementara itu, Su Lizzie mengelilingi Tang Wulin beberapa kali seperti hiu. Memeriksa tubuhnya. Kamu benar-benar orang aneh. Aku tidak percaya kamu sudah baik-baik saja. Luar biasa. Dengan kata-kata yang dicelupkan dalam kesal, Tang Wulin berkata, kamu tidak hanya di sini untuk melihat luka-lukaku. Bukan. Ayo makan denganku. Air liurmu hampir menyentuh lantai. Benarkah? Su Lizzie menurunkan suaranya. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Tang Wulin tertawa kecil. Sulit menemukan sesama pecinta makanan. Kau tahu, bagaimana aku bisa marah padamu? Selain itu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memanggil saya kakak karena saya bisa makan Anda? Kakak apa yang akan marah dengan adik lelakinya? Kata-kata seperti itu menghela napas berat dari mulut Su Lizzie. Menyeka ekspresinya yang gelisah menjadi seringai yang mekar. Ya, itu benar. Karena ada makanan enak untuk dimakan dengan kakak laki-laki. Jangan pedulikan aku kalau tidak sopan kalau begitu. Dia mengambil pengamen babi dan mulai mengunyahnya. Musi mati-matian berusaha untuk tidak tertawa. Pelahap benar-benar dapat menghargai satu sama lain. Oh, benar, bos. Ada sesuatu yang lain untukku. Di sini. Aku punya sesuatu yang enak untuk kamu makan. Su Lizzie mengangkat tangannya. Mengumpulkan kekuatan jiwa di telapak tangannya ketika dua cincin jiwa yang menakjubkan naik di bawahnya. Aku punya roti daging. Setelah dia menggumamkan ayat ini, cahaya bergabung menjadi roti di telapak tangannya. Cincin jiwa pertamanya berkelap-kelip seperti bintang di langit. Baik Tang Wulin dan Musi menatap dengan mata pada lemak. Kamu adalah master jiwa tipe makanan. Tang Wulin dan Musi berseru serempak. Pada dasarnya, master jiwa dibagi menjadi dua kategori, tipe pertempuran dan alat. Master jiwa tipe makanan adalah tipe yang sangat langka dalam kategori alat. Fakta bahwa dia bukan hanya penguasa jiwa tipe makanan, tetapi juga memiliki dua cincin pada usia 10 tahun. Mengguncang hati mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa guru jiwa tipe makanan memiliki waktu paling sulit berkultivasi. Sanggul harus menjadi jiwa bela diri orang ini. Tang Wulin mengingat benda putih mengkilap yang telah dilemparkan Su Lizzie pada awal pertandingan pameran. Sekarang dia tahu bahwa itu bukan roti kukus, melainkan roti isi. Roti isi daging. Ini benar-benar. Setelah menerima roti, dia memasukkan giginya ke dalamnya. Embusan uap keluar dari lubang yang baru ditemukan. Tidak hanya wangi. Itu diisi sampai penuh dengan daging yang direndam dalam kaldu yang kaya. Begitu ia melahap roti dalam beberapa gigitan, kehangatan meresap ke tubuhnya. Kekuatan jiwa mengaduk di dalam dirinya, meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pandangan bangga melintas di wajah Su Lizzie. Keterampilan jiwa pertamaku adalah recovery pokbun. Memakannya akan mengembalikan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa Anda. Ini sangat membantu di tengah pertempuran juga. Bahkan memiliki efek penguatan konstitusi. Ini akan membantu Anda pulih. Apakah Anda ingin makan lebih banyak? Tentu. Pada akhirnya, Tang Wulin menikmati lebih dari 10 roti daging lezat. Dia bisa merasakan lonjakan nyata dalam kecepatan penyembuhannya. Kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya. Sebaliknya, Su Lizzie hanya sedikit kelelahan. Ini jiwa bela diri yang ajaib. Tang Wulin berteriak. Su Lizzie menegakkan punggungnya dengan bangga. Tentu saja. Saya seorang master jiwa tipe makanan yang memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan yang hanya dapat Anda temui setiap 100 tahun sekali. Saya sudah menjamin tempat di pelataran dalam. Ketika mereka menguji bakat saya, mereka mengatakan itu bahkan lebih besar dari milik sis besar Singlan. Kedua pelahap kecil terus menyerang tumpukan makanan. Melihat pesta gembira mereka, bahkan Musi tumbuh tergoda oleh roti daging Su Lizzie. Begitu dia mencicipi satu untuk dirinya sendiri, dia mengerti daya tarik mereka yang luar biasa. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Jika Su Lizzie bisa tinggal di sisiku selamanya, maka aku tidak perlu khawatir tentang makanan. Itu akan luar biasa. Keampuhan roti babi Su Lizzie tidak berlebihan.
Tang Wulin telah sepenuhnya pulih pada saat ia mulai berkultivasi keesokan paginya. Keropengnya terkelupas untuk mengungkapkan kulit halus. Anda telah pulih lebih cepat dari yang saya bayangkan. Wu Zhangkong berdiri di samping Tang Wulin. Duo master dan murid sedang menumbuhkan mata setan ungu bersama-sama. Sebagai sesama murid Tang Sek, Xie telah memilih dua seni rahasia juga. Tetapi tidak juga mata setan ungu. Dia telah memilih metode surga misterius dan jejak hantu bayangan hantu. Wu Zhangkong bertanya, apakah Anda masih bersaing dalam kompetisi pandai besi? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dengan tempat kedua diamankan, tidak ada gunanya dia pergi. Tidak apa-apa untuk memberikan kakak senior murid pengikutnya tempat pertama. Bagus kalau begitu. Ayo kembali ke kamar. Aku akan mengajarimu seni rahasia lain dari Sekte Tang. Sebuah gemetar mengalir di punggung Tang Wulin. Rambut-rambut bermunculan dari kulitnya. Saya akan belajar seni Tang Sek lain. Aku ingin tahu akan jadi apa. Metode surga misterius meningkatkan kecepatan kultivasinya sambil juga menekan kekuatan jiwanya. Meningkatkan staminanya dalam pertempuran. The Purple Demon Eyes. Di sisi lain, meningkatkan kontrolnya dan menjadi bentuk serangan lainnya. Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa itu adalah metode penanaman kekuatan spiritual. Tanpa itu, dia tidak akan bisa mengembangkan jiwa rohnya. Hanya apa yang akan menjadi seni Tang Sekte ketiga. Dia percaya bahwa Wu Zhangkong tidak akan salah dalam memilih seni ketiganya. Begitu mereka kembali ke kamarnya, Wu Zhangkong menutup tirai jendela dan menyalakan lampu jiwa. Aku yakin kamu sadar akan kelemahan bawaan jiwamu. Meskipun Anda telah memutakhirkannya ke level 1000 tahun, itu tidak menutupi kekurangan intinya. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan jiwa-jiwa bela diri tingkat pertama itu. Namun, keuntungan Anda terletak pada tubuh Anda yang telah berubah. Tubuh Anda jauh lebih kuat dari orang normal. Sebenarnya, sudah beberapa kali begitu. Terutama ketika garis keturunan Anda diaduk dan timbangan emas Anda muncul. Jadi, yang penting sekarang adalah bagimu untuk meningkatkan kendali atas jiwamu. Ketika Anda memilih keterampilan jiwa di masa depan, kembangkan ke arah itu sambil menjaga tubuh Anda sebagai bentuk serangan utama. Saya tidak tahu berapa banyak lagi tubuh Anda akan bermutasi. Jadi kami akan mengambil satu langkah pada saat ini. Saat ini, seni Tang Sekte yang paling pas untukmu adalah mengontrol derek, menangkap naga, mengontrol bangau, menangkap naga. 4 kata ini menembus Tang Wulin dalam-dalam. Membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Wu Zhangkong mengangguk. Menurut aturan Tang Sekte, setiap anggota baru dapat memilih satu seni untuk berlatih. Setelah mereka lulus tes tingkat menengah, mereka dapat memilih karya seni kedua. Mereka dapat belajar seni ketiga begitu mereka mencapai peringkat ketiga dalam suatu profesi. Siapapun yang bergabung dengan sekte dengan lulus tes tingkat tinggi juga akan memiliki hak istimewa untuk memilih 3. Namun, Anda hanya dapat belajar hingga 3 seni secara gratis. Dengan kata lain, bahkan jika Anda lulus ujian tingkat tinggi dan mencapai peringkat ketiga dalam suatu profesi, Anda masih bisa hanya belajar 3 seni Tang Sek. Tang Wulin ternganga, bermata ikan. Lalu, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin belajar seni Tang Sek lainnya di masa depan? Wu Zhangkong berkata, Anda harus bertukar poin kontribusi di sekte untuk mereka. Lagi pula, Tang Sekte tidak bisa hanya beroperasi tanpa apa-apa. Sekte perlu tumbuh juga. Setelah kami kembali ke Issea City, Anda bisa melihat-lihat cabang lokal kami. Dengan peringkat profesi Anda saat ini, Anda harus memenuhi syarat untuk beberapa misi sekte. Di sana, Anda akan belajar cara mendapatkan hak untuk seni Tang Sek tambahan. Selain itu, Anda juga dapat berdagang dengan anggota sekte lain untuk mendapatkan poin. Oke. Kegembiraan muncul dalam diri Tang Wulin seperti kembang api. Baginya, berkontribusi pada sekte itu tidak merepotkan. Selain itu, ia harus membayar sekte untuk ajaran yang diterimanya. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak dari sekte Tang. Secara umum, semua orang akan memilih metode surga misterius ketika mereka pertama kali bergabung karena itu adalah dasar dari semua seni Tang Sekte. Untuk alasan itu, saya dan Xie memilih seni ini.
Anda memilih Purple Demon Eyes kedua untuk efeknya pada kekuatan spiritual Anda. Memilih mengontrol Derek. Menangkap naga untuk yang ketiga adalah untuk meningkatkan ketangkasanmu. Jika Anda bisa menggunakan seni dengan terampil, itu bisa menjadi kuat untuk serangan dan pertahanan. Menonton. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong memberi isyarat ke meja di samping. Menariknya ke arahnya dengan semacam energi yang lembut dan bergelombang. Sesaat kemudian, sebuah wadah pena terbang ke arahnya. Memasuki tangannya dengan bunyi pelan. Ini mengontrol Derek. Dia mendorong dengan tangan kanannya. Mengirim wadah pena ke udara. Namun, setelah lepas dari genggamannya, itu tidak jatuh dan bergoyang seirama dengan tindakan Wu Zhangkong. Ini menangkap naga. Mengontrol kren. Capturing Dragon sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Satu adalah teknik untuk mengontrol Derek dan yang lainnya adalah untuk menangkap naga. Perhatikan kontrol kekuatan jiwa Anda saat Anda mempraktikkannya. Jika Anda dapat meningkatkan kemahiran Anda, maka itu seperti memiliki sepasang keterampilan jiwa yang kuat. Jika penguasaan Anda mencapai puncak, maka mengontrol Derek, menangkap naga bahkan dapat memanipulasi gunung. Metode surga misterius adalah dasar dari mengontrol bangau. Menangkap naga. Semakin besar kekuatan jiwamu, semakin kuat seni ini jadinya. Wu Zhangkong menekankan telapak tangan ke arah Tang Wulin. Ini menciptakan kekuatan tarik-menarik di antara keduanya, menyebabkan Tang Wulin tersandung ke depan dan jatuh datar di wajahnya. Bab 214 mengontrol Derek. Menangkap naga. Wu Zhangkong mendorong telapak tangannya ke depan. Menembak Tang Wulin mundur ke dinding seperti panah. Sepersekian detik sebelum dia menghantam dinding, kekuatan yang menarik mencengkeramnya, membuatnya menggantung di udara. Dia turun ke tanah. Rasanya sangat aneh. Menjadi sepintar dia. Dia mengerti apa sensasi mistik ini. Ide-ide mulai bermunculan satu demi satu di mana ia dapat memasukkan controlling crane. Capturing Dragon ke gudang senjatanya. Dia bisa menarik lawan-lawannya ke arahnya menggunakan seni ini. Menempatkan mereka dalam jangkauan serangan cakar naga emasnya. Ini akan sangat meningkatkan efektivitas cakar naga emasnya. Bahkan Ye Xinglan, seorang siswa Akademi Shrek yang menggunakan pedang Stargot yang kuat, memperlakukan cakarnya sebagai ancaman serius. Keagungan mengontrol Derek, menangkap naga menyerangnya. Seni ini akan memaksimalkan jendela waktu singkat di mana ia dapat memanfaatkan cakarnya. Jadi begini, aku akan mengajarimu dasar-dasar controlling crane terlebih dahulu. Hafalkan ini. Controlling crane dibangun di atas fondasi Anda dari metode surga misterius. Anda mengedarkan kekuatan jiwa dalam dantian Anda dan kemudian memindahkannya sepanjang meridian ini. Saat ia membimbing Tang Wulin melalui proses dengan kekuatan jiwanya sendiri, serangkaian instruksi terperinci mengalir keluar dari mulut Wu Zhangkong. Tang Wulin segera menemukan bahwa mengontrol Derek dan metode surga misterius berbagi beberapa jalur sirkulasi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius, memutarnya di dalam meridiannya dan ke telapak tangannya untuk menciptakan kekuatan yang menarik. Selama sisa pagi itu, dia membenamkan diri dalam berlatih mengontrol Derek. Berbeda dengan Purple Demon Eyes, Tang Wulin bergelut dengan penerapannya. Meskipun menerima bimbingan Wu Zhangkong, ia berjuang dengan dasar-dasarnya. Membutuhkan lebih banyak waktu untuk menggunakannya secara praktis. Seni Tang Sekte begitu misterius. Tang Wulin memuji keputusannya untuk bergabung dengan Tang Sek. Sebagai seorang master jiwa satu cincin, kelemahan terbesarnya adalah jumlah cincin yang dipegangnya. Seni rahasia Tang Sekte adalah solusi sempurna. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu bertanding hari ini? Setelah makan siang, Gu Yue menghujani Tang Wulin dengan pertanyaan. Tang Wulin merespons dengan anggukan. Tentu saja saya bisa. Oh ya, itu seharusnya menjadi round robin sekarang, kan? Menurut aturan kompetisi, 36 tim akan bertarung dalam turnamen round robin setelah 2 putaran sistem gugur. Segmen ini membagi tim yang tersisa menjadi 4 kelompok. Masing-masing terdiri dari 9 tim. Setiap tim akan berpartisipasi dalam 8 pertandingan dan bertarung dengan tim lain dalam grup mereka satu persatu. Memenangkan pertandingan membuat mereka mendapat 2 poin sementara kekalahan mendapatkan total 0. Jika mereka entah bagaimana berjuang untuk hasil imbang,
maka kedua tim akan menerima 1 poin. Setelah masing-masing tim bertarung melawan setiap tim dalam grup mereka, 4 besar dari setiap grup akan maju. Sebanyak 16 tim diberikan kehormatan ini. Dari sana, turnamen sistem gugur final akan diadakan sampai tim juara muncul. Hanya 16 top yang menerima penghargaan. Aturan-aturan ini berlaku untuk divisi pemuda dan dewasa. Untuk 2 pertandingan pertama tim Tanghulin, nona keberuntungan tersenyum pada mereka. Mereka tidak kebetulan pada harimau yang tersembunyi melainkan kucing yang patuh. Sekarang, saatnya untuk round robin. Ya, kami berada di kelompok ketiga, kata Xie. Tanghulin bertanya, apakah kalian sudah menyelidiki kekuatan lawan kita? Xie menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menemukan apapun. Ada terlalu banyak orang untuk diselidiki dan bahkan ketika kami menyaksikan pertempuran yang lain, kami bertindak seperti penonton murni. Kita harus beradaptasi dengan situasi. Untungnya, saya mendengar bahwa mereka berdua dari Shrek tidak ada dalam kelompok kami. Besar, kami tidak akan bertemu mereka di kompetisi mini ini. Baik Tanghulin dan Ye Xinglan sangat menyadari bagaimana mereka membandingkan satu sama lain. Dia bukan tandingannya. Dan jika dia lebih berhati-hati, Tanghulin tidak akan bertahan selama dia melakukannya. Tapi sekarang, itu adalah kompetisi tim, di mana kekuatan satu individu tidak membuat atau menghancurkan pertempuran. Dia memiliki kepercayaan diri pada rekan satu timnya. Maka kita bertiga bertarung dengan Xiaoyan sebagai gantinya. Kedengarannya bagus. Tanghulin mengonfirmasi dengan Su Xiaoyan. Mengangguk dan tersenyum, dia menjawab, Kapten, aku mendengar bahwa final akan diadakan pada malam hari untuk memaksimalkan pemirsa. Roda gigi di kepala Tanghulin beraksi. Masing-masing roda gigi saling terkait dan memimpin yang lain. Ini adalah informasi penting yang akan mengubah taktik mereka. Turnamen Skysia Alliance telah berlangsung selama beberapa hari sekarang. Dengan peringkat kompetisi pandai besi sudah diumumkan. Juara adalah Musi, Putri Saint Blacksmith peringkat 8. Mu Chen. Hasil ini telah lama diprediksi oleh orang-orang dari dunia pandai besi. Bagaimanapun, Mu Chen adalah pandai besi peringkat ke-8 tunggal di Skysia Alliance. Meskipun Issea City kurang dalam aspek lain, pandai besi yang sangat baik, Mu Chen dihormati di aliansi Skysia. Meski begitu, kompetisi pandai besi itu bukan daya tarik utama, terutama divisi junior. Terlepas dari bidangnya, para jenius membutuhkan waktu untuk dipoles seperti segumpal batu giok mentah. Teori pandai besi yang benar-benar tiada taranya akan berusia tidak kurang dari 40 tahun. Persaingan untuk pengrajin mesia, desainer, dan mekanik masih berlangsung. Dibandingkan dengan kompetisi pandai besi, acara ini memiliki struktur yang jauh lebih kompleks. Tentu saja, acara-acara Master Jiwa adalah yang paling populer. Apakah itu kompetisi individu atau tim? Itu adalah pesta untuk mata yang datang setiap 3 tahun sekali. Di antara acara-acara Master Jiwa, final untuk kompetisi tim 7 orang, 5 orang, dan 3 orang menerima peringkat tertinggi. Namun, peringkat divisi junior memuncak dibandingkan dengan peringkat orang dewasa. Karena tingkat kultivasi rata-rata sang pembuat goyah di sekitar 2 cincin. Dengan demikian, kompetisi tim 3 orang dijadwalkan untuk sore hari sementara 7 orang dijadwalkan untuk malam itu. Ini adalah prime time, ketika pemirsa akan mencapai puncaknya. Mereka yang berkantong tebal dapat ditemukan di tribun penonton. Sementara mereka yang tanpa akan menontonnya di rumah di TV jiwa mereka. Stadion Skysia, Kotak 7. Tempat duduk ini milik para VIP yang hadir. Layar kaca yang menjulang menghadap ke stadion memungkinkan mereka yang memiliki pandangan yang jelas tentang pertempuran. Layar kaca juga berlipat ganda sebagai layar jiwa yang memungkinkan penghuni memilih setiap pertandingan untuk ditonton. Tidak masalah apakah pertempuran itu sedang berlangsung atau telah berakhir. Saat ini, 2 orang berdiri di depan layar. Salah satunya adalah seorang pria dengan rambut panjang. Helai salju putih melayang tertiup angin dan menyatu dengan pakaian putihnya yang murni, Wu Zhangkong. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita berusia sekitar 26 tahun. Dia sangat cantik dengan kepala rambut putih panjang yang eksotis. Dia mengenakan pakaian olahraga hijau tua.
Mata Viridinya berbinar-binar dengan vitalitas dan keganasan. Rambut putihnya dan jubah putih Wu Zhangkong tampak terkoordinasi dengan sempurna. Aku hanya membiarkan dia mengaduk-aduk karena mereka muridmu. Tahu, bukankah kau sedikit khawatir? Wanita berambut pucat itu tersenyum masam. Wu Zhangkong bertanya dengan acuh tak acuh. Mengapa saya harus khawatir? Dia mengangkat alis. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan muridmu. Apakah Anda pikir keterampilan mengajar Anda sudah melampaui akademi? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Saya sudah lama tidak lagi peduli tentang kemenangan atau kekalahan. Saya tidak meminta mereka bersaing dengan tujuan kemenangan. Bagaimana kabar anak kemarin? Dia memiliki varian jiwa bela diri kan? Wanita berambut putih itu bertanya. Dia menatapnya tajam. Jika aku memberitahumu bahwa aku juga tidak yakin apa yang terjadi dengan tubuhnya. Apakah kamu percaya padaku? Wanita itu tertegun. Aku akan mempercayaimu. Kapan Sky Ace Wu Zhangkong pernah berbohong? Tapi sungguh, bahkan kamu tidak tahu. Itu benar-benar aneh. Bab 215 Godaan menurun dengan ajaib. Wu Zhangkong berkata. Jiwa bela dirinya awalnya adalah rumput blue silver biasa dan arwah jiwanya juga lemah. Namun, tubuhnya luar biasa. Alasan saya bingung adalah karena evolusi garis keturunannya dan jiwa bela dirinya mempengaruhi satu sama lain. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa mutasi garis keturunannya tidak ada hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Meskipun mereka dua eksistensi yang sama sekali berbeda. Mereka bukan jiwa bela diri kembar. Ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Apakah kamu ingin membawanya kembali ke akademi? Kita bisa meminta beberapa tetua memeriksanya. Kata wanita berambut putih itu. Kata-katanya menyenangkan di telinga. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi keras. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dengan resolusi. Tidak. Jika mereka akan menghadiri akademi, maka itu akan melalui kemampuan mereka sendiri dan tidak ada yang lain. Desahan lembut keluar dari bibir wanita itu. Apakah kamu masih marah pada mereka? Sebenarnya, situasinya saat itu. Jangan katakan lagi. Saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Jika saya melakukannya, maka itu hanya untuk diri saya sendiri. Saya hanya orang mati berjalan sekarang. Saya tidak akan keberatan mati jika saya masih belum mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Nyeri melintas di matanya. Tajam dan menyilaukan. Kamu keras kepala. Desah wanita itu dengan putus asa. Ekspresi Wu Zhangkong berkedip kembali ke nada dingin. Sisa-sisa kesedihan semua kecuali mimpi. Jika aku tidak, maka apakah aku akan tetap menjadi aku? Wanita itu tertawa. Betul. Jika Anda tidak seperti ini, Anda tidak akan menjadi orang putih yang mengacungkan pedang biru dan sedingin langit beku. Anda tidak akan menjadi pria yang dicintai Long Bing. Wu Zhangkong menonton korek api tanpa suara. Tapi matanya berkaca-kaca. Di kedalaman pikirannya, ingatan yang tak terhitung jumlahnya diputar ulang. Beberapa saat kemudian, dia bergumam. Sen Yi. Saya pergi mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Wanita bernama Sen Yi bergerak. Kamu mengunjungi Heaven Dou. Apakah Anda benar-benar tidak akan pernah kembali ke akademi? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak gurumu bersedih setelah kamu pergi? Penderitaan menghantui ekspresinya. Aku tidak layak untuk guruku. Saya terlalu malu untuk kembali. Sen Yi berkata. Apakah Anda membesarkan anak-anak ini untuk dikirim ke akademi sebagai permintaan maaf kepada guru Anda? Wu Zhangkong tetap diam. Sen Yi menghela nafas. Anda salah. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Satu-satunya orang yang bisa menebusnya adalah dirimu sendiri. Bagaimanapun, Anda masih hidup. Anda harus sudah kembali. Karena jadwal yang ketat dari round robin, 4 siswa kelas 0 tiba di stadion lebih awal. Setiap kelompok memiliki programnya sendiri. Dengan 9 tim per grup, akan ada 1 bye setiap hari. Kelas 0 tidak cukup beruntung untuk selamat tinggal di babak pertama. Lawan mereka adalah B tim Sky Sea Academy. Untuk kota sebesar Sky Sea City atau East Sea City, normal untuk mengirim hingga 3 tim untuk bersaing dalam satu divisi. Tim Tanghulin juga merupakan salah satu dari beberapa tim yang dikirim oleh Akademi East Sea. Yang termuda di antara mereka, Sky Sea Academy adalah akademi menengah terbesar di Sky Sea Alliance.
Dengan demikian, bahkan kekuatan tim B mereka berada di peringkat atas. Beradaptasi dengan situasi yang Anda inginkan. Tapi kami akan bertarung sesuai rencana. Tang Wulin menyatakan dengan berbisik. Mereka sudah menyaksikan beberapa pertandingan lawan mereka selama kompetisi Ko. Terlepas dari kemampuan tempur atau kultivasi, lawan mereka menonjol dalam kelompok umur mereka. Gu Yue berkata, Wulin, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Kekhawatirannya wajar karena dia telah terluka serius sehari sebelumnya. Senyum lembut muncul di bibirnya. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Tang Wulin. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar. Tang Wulin berbalik untuk melihat seorang pria tua berambut putih dan seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria berambut putih itu memiliki dua tangan kapalan dan berjalan di depan. Tubuhnya yang besar penuh semangat. Dia membawa aura yang mengesankan dari orang yang bergengsi. Halo, Anda mencari saya? Tang Wulin yakin pria ini bukan bagian dari delegasi Issea City. Karena itu, dia tidak mengenalinya. Saya mendengar Anda terluka dalam pertandingan kemarin dan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran final turnamen pandai besi. Pria tua itu berhenti tepat di depan Tang Wulin. Dia berdiri tinggi tidak normal, menjulang di atas kerumunan. Bahkan Tang Wulin, yang sama sekali tidak pendek di antara teman-temannya, hanya mencapai perut pria itu. Betul, saya sedikit terluka. Saya khawatir akan memperparah luka. Jadi saya tidak bersaing. Dia menegaskan. Orang tua itu berkata, saya adalah presiden asosiasi Skysia Blacksmith, Duan Xuan. Tapi Anda bisa memanggil saya Penatua Duan. Anda sangat berbakat dalam menempa. Sayang sekali Anda tidak bisa berpartisipasi di babak final. Tang Wulin tertegun. Presiden asosiasi Skysia Blacksmith. Halo, Penatua Duan. Saya akan melakukan yang terbaik berikutnya, katanya dengan hormat. Duan Xuan tersenyum. Jadi inilah situasinya, Skysia City memiliki program rekomendasi untuk individu-individu berbakat. Ketika saya melihat pekerjaan Anda, saya dapat memberitahu Anda memiliki potensi besar. Apakah Anda tertarik datang ke Skysia City untuk mengembangkan diri? Dia merekrut saya. Tang Wulin langsung mengerti niat Duan Xuan. Penatua Duan, saya khawatir saya harus menolak, katanya buru-buru. Meskipun dia tidak tinggal di Issea City selama lebih dari 1 tahun. Dia sudah berakar di kota. Wu Zhangkong dan Mu Chen keduanya adalah guru yang sangat baik baginya. Berkat bimbingan mereka, dia telah tumbuh begitu banyak pada tahun lalu. Dia tidak punya alasan untuk mencabut nyawanya. Duan Xuan berkata, jangan menolak terlalu cepat, nak. Dengarkan kondisi orang tua ini dulu. Saya yakin Anda sadar bahwa Skysia City adalah kota terbesar di pantai timur. Itu berdiri di atas Issea City dalam kekuatan politik dan ekonomi. Apapun yang dapat diberikan asosiasi Issea Blacksmith, Anda juga dapat melakukan hal yang sama. Selain itu, kami dapat membayar semua biaya penempaan Anda sebelum Anda menjadi Saint Blacksmith. Anda harus tahu berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyerang spirit refinement. Banyak pandai besi menghabiskan banyak waktu, uang, dan energi begitu saatnya tiba. Mempertimbangkan bakat Anda, kami lebih dari bersedia membayar untuk pengeluaran Anda sampai Anda menembus spirit refinement. Kami juga menjamin untuk mendukung Anda di masa depan dan mendorong pertumbuhan Anda untuk setidaknya seorang kaisar jiwa. Inilah yang kami tawarkan. Bagaimana dengan itu? Tang Wulin harus mengakui. Duan Xuan ini benar-benar tahu cara menggoda orang. Menutupi biaya untuk menjadi santo pandai besi dan menjamin untuk menjadikannya seorang kaisar jiwa terlalu memikat. Itu adalah tawaran yang tak tertahankan untuk pandai besi manapun dan bahkan Tang Wulin terguncang. Jika dia menerima tawaran Penatua Duan, maka asosiasi pandai besi Skysia akan membantunya menjadi pandai besi peringkat ke-6. Peringkat itu saja akan membuatnya menjadi orang yang berpengaruh di dunia pandai besi. Terima kasih atas tawaran Anda. Tang Wulin membungkuk kepada Penatua Duan. Tapi aku tidak bisa menerima. Saya sudah punya guru. Saya anggota asosiasi Issea Blacksmith. Tawaran Anda menggoda. Tetapi saya tidak bisa mengkhianati kesadaran saya. Kata-katanya sopan. Tapi penolakannya sekuat gunung. Duan Xuan terkejut. Nak,
Apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya dan uang yang aku tawarkan padamu? Itu hanya sosok astronomi. Bahkan jika Anda beruntung dan mampu, Anda mungkin perlu 10 tahun ekstra untuk mencapai hal yang sama. Bahkan, mungkin butuh waktu lebih lama. Berapa banyak yang Anda pikirkan tentang 10 tahun kehidupan seseorang? Jika Anda melewatkan periode emas, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menjadi Saint Blacksmith. Saya yakin Asosiasi Pandai Besi ISEA tidak bisa memberi Anda apa yang saya bisa. Tang Hulin membawa dirinya dengan tekad. Penatua Duan, saya harus berterima kasih sekali lagi. Namun, saya benar-benar tidak dapat menerima. Saya mengerti betapa berharganya apa yang Anda tawarkan kepada saya. Tetapi saya sudah memiliki seorang guru. Saya tidak bisa mengkhianati guruku. Kata-katanya tegas dan cepat. Setelah menyatakan penolakannya sekali lagi, dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Alis Duan Xuan berkerut. Pria paruh baya di sampingnya melangkah maju dan akan mengatakan beberapa kata. Tetapi Duan Xuan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Pria tua itu menghela nafas. Anak yang baik, Mu Chen sangat beruntung. Jika suatu hari ISEA City tidak cukup untuk Anda, maka Anda dapat bergabung dengan kami. Pintu kami akan selamanya terbuka untuk Anda. Dia menggosok kepala Tang Hulin sebelum berbalik. Pergi dengan langkah besar. Sebagai seorang pria dengan statusnya, tidak pantas baginya untuk bersikeras setelah penolakan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tang Hulin sampai Duan Xuan telah lama hilang. Kondisinya sepertinya cukup bagus. Mengapa Anda menolaknya? Apakah kamu tidak ingin meninggalkan kami? Xie menyeringai seperti rubah. Tang Hulin memaksakan senyum pahit. Bagaimana itu, cukup bagus. Sangat menakjubkan sehingga saya tidak berpikir itu bisa menjadi lebih baik. Kalian mungkin tidak tahu ini. Tapi spirit refinement adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pandai besi peringkat kelima dan itu salah satu langkah paling penting dalam kehidupan pandai besi. Sangat sulit untuk menerobos dinding itu dan untuk itu dibutuhkan banyak logam mahal. Dan jika penempaan gagal, maka logamnya tidak lebih baik dari besi tua. Pikirkan saja semua uang itu sia-sia. Bersambung.